Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam sehat bagi kita sekalian dimanapun kita berada. Untuk memulai renungan pada hari ini, mari kita berdoa. Ya Allah yang penuh dengan kebenaran, ajarlah kami pula untuk boleh menjadi hidup dan pelaku-pelaku kebenaran. Terima kasih ya Allah, biarlah Engkau berbicara di tengah-tengah kami dan mengajari kami untuk selalu hidup berdasarkan pada kebenaran-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat Alkitab yang menjadi renungan pada kita hari ini diambil dari Matius 18 ayat 15. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Saudara-saudari, ketika kita memperhatikan rumah yang baru saja dilap, dibersihkan, dipel, kita akan merasa atau menemukan dengan kasat mata bahwa rumah itu benar-benar bersih. Namun ketika sinar matahari boleh menembus masuk ke dalam rumah, kita akan melihat bahwa di bawah sinar matahari ternyata masih banyak debu yang berterbangan di dalam rumah yang tampaknya sangat bersih itu tadi. Renungan pada hari ini membicarakan tentang menasihati sesama. Matius katakan bahwa setiap orang dipanggil untuk menjadi alarm atau menjadi pengingat bagi sesamanya. Tentu kita menjadi pengingat berdasar kepada kebenaran Tuhan. Bukan berarti kita harus terlebih dahulu menjadi orang yang sempurna, tidak. Justru di dalam ketidaksempurnaan setiap orang, di sanalah kita boleh saling mengingatkan, saling menjaga supaya saudara-saudara kita tidak terjatuh, tidak terjerumus kepada dosa yang lebih dalam dan tidak mampu lagi mengenali dirinya yang berdosa dan merasa nyaman dengan keadaannya. Dikatakan jika saudaramu atau jika kamu menemukan saudaramu melakukan dosa, tegurlah ia di bawah 4 mata. Jikalau ia tidak mau mendengar nasihatmu, ajaklah 1 atau 2 orang untuk kembali menasihatinya. Jikalau ia juga tidak mau, beritahukanlah kepada jemaat atau kepada persekutuan terdekat kita. Dari sini kita belajar bahwa setiap orang terpanggil untuk senantiasa peduli dengan keadaan, dengan keberadaan orang-orang di sekitarnya. Untuk kita mau mengamati bagaimana kehidupan orang-orang di sekitar kita. Mempedulikan, mengamati bukan berarti hanya sekedar ingin tahu dan menjadikannya gosip belaka, tidak. Tetapi kita menjadi sama-sama ada di dalam proses, bersama-sama bertumbuh dalam proses yang mengarah kepada kebaikan bersama. Barangkali dia yang melakukan dosa atau kesalahannya itu adalah seperti rumah yang tampaknya bersih. Dia tidak menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan. Tetapi dengan sinar nasihat kita, dengan pewartaan kebenaran yang kita beritahukan, dia akan menjadi mengingat dan melihat bahwa dia telah melenceng dari kebenaran Kristus. Dan dalam posisi yang sama, ketika kita adalah pribadi yang ditegur, janganlah kiranya kita merasa berkecil hati atau merasa dipermalukan ketika seseorang menegur kita dengan kebenaran firman Tuhan. Anggaplah itu sebagai sinar yang memberikan penerangan kepada kita, menyenter kehidupan kita, menyoroti kehidupan kita untuk memperlihatkan apakah benar bahwa kita telah berada di dalam kebenaran Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat tebusan Allah, marilah kita bertumbuh dan berproses secara bersama-sama
dalam kerelaan kita untuk saling mengoreksi dan dikoreksi berdasar kepada kebenaran firman Tuhan. Jauhilah dosanya, bukan orangnya. Bawa pulang setiap orang yang melakukan kejahatannya, sebab kita adalah pewarta-pewarta kebenaran Allah. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, ajar kami untuk boleh senantiasa menjadi pengingat bagi orang-orang di sekitar kami dan bersedia untuk diingatkan oleh orang-orang di sekitar kami, agar kami boleh semakin membaharui diri kami dan kami boleh semakin seturut dalam kebenaran Tuhan. Izinkan Bapa kami boleh senantiasa hidup seturut dengan kebenaran-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian ibadah harian pada kita untuk hari ini. Selamat beraktivitas, selamat menjadi alarm yang baik bagi sesama. Tuhan memberkati. Shalom.